ada drum band ya, sama PWI yang di aula tadi. Oke, tidak masalah. Coba kita berhitung dulu seluruhan mulai dari depan sampai belakang, nanti coba jumlahnya berapa orang ya. Berhitung mulai. 2, 4, 28 ya. Nggak hadir 6. Berarti 34. Kemarin yang pindah 2 ya? Oh 1. Oh ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Apa namanya? Ya nggak masuk. Coba kita nanti kasih motivasi. Semoga bisa terus barengan kita. Oke, semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking biar lebih fresh dan kalian lebih fokus. Semuanya berdiri. Oke, jadi ice breakingnya ini namanya adalah tepuk pelangi. Pelangi itu warnanya ada apa aja? 1, merah, terus kuning, sing urut ta. Kuning, terus hijau, biru. Ya itu dulu, yang kita pakai ada 4 warna. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu kan. Kalau lagu kan gitu, pelangi-pelangi, nah gitu kan. Jadi kalau nanti saya menyebutkan warna merah, kalian tepuknya 1 kali. Merah. Ya, kuning. Ya, kuning nanti 2 kali. Kemudian hijau tepuknya 3 kali. Hijau. Nah, sekarang kalau biru nanti kalian tidak tepuk tangan tetapi bilang shh, gitu ya. Biru. Oke, merah. Kuning. Hijau. Biru. Oke, sekarang kita coba 2 warna. Merah, kuning. Nah, jadi kalau 2 warna merah kuning, prok 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 gitu ya. Coba merah kuning. Nah, kuning hijau. Nah, kuning hijau. Oke, sekarang kuning merah. Kuning merah, kuning berapa? 2, merah berapa? 1. Kuning merah. Kuning hijau biru. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, jadi itu untuk melatih fokus atau konsentrasi kita ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi kan kadang-kadang ada yang mungkin pikirannya masih di kantin atau mungkin masih ketinggalan di rumah gitu ya. Raganya di sini tapi jiwanya di rumah atau di hati yang lain. Wah, kan juga kita nggak konsentrasi nanti takutnya. Oke, pada hari ini kita nanti akan belajar teks anekdot ya. Teks anekdot itu adalah teks yang bersifat fiksi ya. Ini tadi sudah ice breakingnya tepuk pelangi. Terus kita next. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengevaluasi informasi berupa gagasan dari teks non fiksi atau fiksi baik melalui teks visual maupun audio visual untuk menentukan makna tersirat dan tersurat. Jadi nanti akan saya tampilkan contoh teks anekdot dalam bentuk audiovisual, begitu ya, untuk menentukan makna tersirat dan tersurat. Nah ini contoh teks anekdot. Moga nggak muser-muser sinyalnya. Bakso, 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 bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siapa? Kang, baksonya 1 porsi ya. Siapa? Sudah lama jualan bakso Kang. Ini Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan bungsu dan istri saya kerja di kantor hukum orang. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Aduh, muser. Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya udah Pak. Foto Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku, Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempat nyaman terek lagi. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jualan bakso.
Oke, cukup. Ada sudah paham isinya? Ngacung? Ada yang mau mungkin menceritakan kembali isinya? Silakan. Kartika mungkin? Siapa itu Mas Johan? Kamu? Enggak? Ada mungkin? Coba Mas, kamu? Bisa enggak menceritakan isinya? Ayo, saya tambahin nilai yang mau berani ngacung. Maju ke depan menceritakan kembali isinya dari yang sudah saya tampilkan. Maksudnya orang semuanya enggak ada yang tahu isinya. Mau diulang lagi? Ya. Bakso, Perhatikan ya. Bakso, bakso, bakso. Kang, baksonya Kang. Alhamdulillah, siap Pak. Kang, baksonya 1 porsi ya. Siap Pak. Sudah lama jualan bakso Pak. Mungkin Pak, hampir 15 tahun. Wah, lama juga ya. Istri dan anaknya Alhamdulillah Pak, semua sudah kerja. kerja di mana Kang? Si kakak kerja di DPR, sedangkan sebungsu dan istri saya kerja di kantor ukuran. Wah, sukses semua ya. Alhamdulillah Pak. Kok Akang masih jualan bakso? Kan anak dan istrinya sudah semua kerja. Ya nggak apa-apa toh Pak, yang penting kan halal. Iya sih, tapi maksudku Akang kok diizinkan jualan bakso panas-panas gini? Kan anak dan istrinya sudah sukses. Kerja di tempatnya mantereng lagi. Ya sama aja loh Pak, mereka juga panas-panasan. Loh, kok panas-panasan? Iya Pak, mereka di sana kan juga jual bakso. Oke. Cukup. Yuk, sudah? Paham isinya? Ada yang mau maju, ngacung? Atau nggak usah maju di tempat aja? Gimana Mas? Loh, kamu coba isinya apa tadi? Loh, malah nggak ini. Kamu Mbak? Masa semuanya nggak ada yang tahu isinya? Mbak, apa Mbak isinya Mbak? Ceritakan coba. Dengan bahasa sendiri. Ya, bahasa sendiri nggak apa-apa. Tadi itu ada yang beli bakso. Ya. Tanyain Mm-mm. keluarganya kerja di mana. Iya, Si Pak baksonya bilang. kerja di kayak DPR, terus kementerian gitu ya. Makanya itu nangkepnya mereka kerjanya di DPR. DPR, jadi DPR ya. Oh, terus Tak sangka pas bapaknya itu kerja di DPR jualan bakso. juga jualan bakso. Betul ya, tepuk tangan. Absen berapa? 32. Absen 32. Oke, ya. Jadi betul apa yang sudah disampaikan tadi ya. Pembeli tadi menyampaikan bertanya kepada penjual baksonya anak-anaknya kerja di mana dan istrinya gitu kan, di DPR, kemudian di kementerian, di kantor-kantor elit ya, di di kantor-kantor yang besar gitu. Tetapi apa dikiranya masuk menjadi anggota dewan, tetapi enggak, dia ternyata di sana juga jualan bakso sama gitu ya. Oke, pengertian dari teks anekdot. Ya Mas, dibaca yang keras. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Meskipun terkesan sebagai teks lucu, teks anekdot banyak menyimpan pesan moral atau amanat dan kebenaran yang dipercayai banyak orang. Hal inilah yang membuat teks anekdot memiliki tujuan untuk menghibur seseorang sehingga mereka bisa tertawa dan bahagia walaupun membawa maksud kritikan. Oke, ya, begitu. Jadi, kalau menurut KBBI itu anekdot itu diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu ya dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal. Tadi ya ada DPR, kemudian kementerian seperti itu ya. Tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Hal ini membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita yang lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Kita next. Ini adalah ini nggak bisa hilang ya. Di escape nggak bisa. Nah, kita back dulu balik ya. Ini adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Hari ini tanggal berapa?
22 absen 22 ada nggak Cong? Ya, ya Mas, dibaca Mas. Ciri-ciri 1. Hilang Pak. Iya. Nextnya dari sini. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Nah ini, yuk. Ciri-ciri 1, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. 2, memiliki sifat Menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teksnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Oke, ya cukup. Itu adalah ciri-cirinya. Nanti kamu bisa amati ini teks anekdot atau bukan seperti itu ya. Kemudian next, struktur teks anekdot ya. Itu yang pertama abstrak. Abstrak itu adalah bagian pertama atau pembukaan yang terdapat pada bagian awal. Biasanya untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca. Kemudian orientasi, ini adalah bagian kedua. Isinya adalah memberikan kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Kemudian ada krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama. Jadi klimaksnya itu berada di krisis itu. Kemudian next, ada reaksi. Ini adalah bagian keempat, digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita. Solusi ya, itu reaksi. Terakhir koda. Koda itu sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis tentang cerita teks anekdot itu. Ya, itu strukturnya ada 5. Coba yang pertama apa? Abstrak. Yang kedua? Yang ketiga, krisis. 4, reaksi. 5, koda. Oke, keren. Nanti isinya bisa kamu pelajari. Nah, ini cara menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Kita simak bersama-sama ya. Aduh, sinyalnya rodok berat. Ini buatnya dulu pas zaman corona itu. Smart Class nggak ada passwordnya itu. Bentar. Kasih tethering aja. Welcome again to my channel Feel Arts, tempat belajar yang eksis dengan cara cerdas dan berkelas. Bagaimana guys? Bentar. Hari ini ya. Kendalanya kalau online itu gini. Semoga Apa? Padahal sini lantai 1 ya. Bentar, sabar. Harusnya bisa, harusnya. Nah, udah toh. Tampilkan. halo guys, Simak dulu ya. welcome again to my channel Feel Arts, tempat belajar yang eksis dengan cara cerdas dan berkelas.
oleh kalian hari ini ya. Semoga keadaannya sehat-sehat saja. Amin ya. Dan untuk hari ini guys, kita akan belajar cara menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot dengan benar. Baik guys, langsung saja. Yuk, matilah. Mari kita mulai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran atau kritikan yang disampaikan dengan cara yang lucu. Dalam pembelajaran ini, kita akan belajar cara menyimpulkan makna tersirat yang disampaikan melalui anekdot. Nah, makna tersirat dalam anekdot itu berbeda dengan sindiran atau kritikan. Hal ini berbeda karena makna tersirat lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritikan dan biasanya berupa pesan moral. Lalu, bagaimana cara menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot? Caranya mudah, yaitu dengan merunut tujuan yang berupa pesan moral dari kritikan atau sindiran yang disampaikan dalam anekdot tersebut. Nah, ada lebih jelas, mari kita perhatikan lagi anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Perhatikan, perhatikan guys, di dalam teks anekdot tersebut, kritikan atau sindiran yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang patut kursinya diduduki oleh orang lain. Oke. 10 menit, 15 menit panas. 15 menit, 10 menit panas. Besar kok gambarnya. Ternyata terjadi itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo atau ikhlas bersedia digantikan jabatannya oleh orang lain. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh berikutnya guys. Nah, perhatikan guys, kritikan atau sindiran dalam teks anekdot tersebut adalah sindiran pada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar atau kekayaan atau jabatan secara instan, tapi tidak mau berusaha terlebih dahulu ya, tidak mau bekerja keras. Nah, berdasarkan kritikan atau sindiran tersebut, dapat kita simpulkan guys, bahwa makna tersirat yang dimaksud adalah jika seseorang atau kita ingin kaya, maka kita harus bekerja keras, ya bukan malah bersantai-santai. Salah. Berdasarkan penjelasan dari dua contoh yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa makna tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada tujuan yang berupa pesan moral yang disampaikan oleh anekdot. Tujuan yang berupa pesan moral itu dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Paham ya? Nah guys, itulah bagaimana cara menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot, yaitu dengan cara merunut tujuan yang berupa pesan moral dari kritikan atau sindiran yang disampaikan dalam anekdot. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian dalam pemahaman materi ini, silakan kalian berlatih guys. Latihannya menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot berikut ini. Nah, itu dia teksnya ya. Silakan kerjakan sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Dan baik guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang belum paham atau belum mengerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar. And then Mr. Kim ucapkan terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, and see you later. Oke, ya keren. Jadi ini adalah cara untuk menyimpulkan ya teks anekdot. Coba kita geret dulu. Sebentar, sebelum diskusi ya, saya jelaskan dulu. Ini nggak bisa di pause. Kalian bisa buka buku paket di teks anekdot. Sudah ketemu? Halaman 29.
Ya. Halaman 30, liburan kuli bangunan ya. Ya, di situ ada contoh teks anekdot, itu cukup panjang ya. Nanti dari teks itu coba kita analisis bareng-bareng ya secara berkelompok. Kemudian ada juga perundungan tanda sayang halaman 33. Jadi cara menentukan ya, cara menentukan makna tersirat tadi sudah disampaikan, kita harus tahu dulu ya apa tujuan dari pesan moral yang akan disampaikan dari teks itu. Lah itu namanya nanti simpulan, makna tersiratnya dari situ. Kalau tadi dicontohkan adalah kamu mau minta uang, kamu pengen uang berapa juta misalnya gitu ya, bla 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 bla. Nah, caranya gimana Pak? No, kerja, nah seperti itu. Jadi nek pengen punya juga bekerja. Oke, nanti kita bentuk menjadi ini tadi jumlahnya 28. Jadi kita bentuk menjadi 5 kelompok saja. Kemudian setiap peserta didik dalam kelompok mengevaluasi isi teks, makna tersurat dan tersirat, struktur teks anekdot, serta membuat simpulan. Makna tersirat tadi sudah saya sampaikan di video tadi ya. Kemudian struktur teks juga sudah, serta membuat simpulan. Setiap kelompok membuat tabel atau bagan untuk menuliskan hasil evaluasi. Nanti tabelnya ada, contohnya. Kemudian bacalah kedua teks anekdot berikut ini. Teksnya nanti liburan kuli bangunan, dan yang kedua adalah perundungan tanda sayang. Jelaskan isi kedua teks tersebut. Kemudian temukanlah makna tersurat dan tersirat berdasarkan teks tersebut. Bagaimana strukturnya, kemudian simpulannya apa. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda untuk ditanggapi kelompok lain. Nah, ini tabelnya seperti ini. Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Kelompoknya kita berhitung saja ya, 1 sampai 5, kemudian nanti 1 sampai 5, 1 sampai 5 seperti itu. Bisa dipahami? Ya, jadi nanti yang menyebutkan angka 1 menjadi kelompok 1, yang menyebutkan angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Piro Mas? 2. Oke. Yang menyebutkan angka 1 ngacung. 1 ngacung. Nah, dilihat kelompok anggota kelompoknya. 2 ngacung. Oke, 3 angkat tangan. 4. 5. Oke, cukup ya. Jadi itu anggota kelompokmu. Kemudian kelompok 1 nanti duduknya di sebelah sini. Mejanya bisa digabung 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sini aja. Kelompok 4, 5. 4, 5 situ. Yuk silakan langsung geser. Kelompok berapa ini? Oh berapa? 3? Agak geser ke sini ya, agak geser. 4 belakang ya, 5 juga belakang. Enggak, lanjut. Sudah saya izinkan Pak Sulis. Kimia atau? Ya situ 5 Mbak. Nanti dikerjakan di sini ya, pakai penggaris boleh. Saya kasih 2. Nanti dikerjakan di sini ya. Bisa bagi tugas dengan temennya. Kalau nggak muat, 2 kertas. Pakai penggaris lebih bagus. Kamu kelompok berapa? Ya, silakan dibaca kembali petunjuknya tadi ya. Terus ini saya bagikan untuk kertasnya untuk pembuatan tabel. Bisa bagi tugas.
Saya ulang ya untuk perintah tugasnya, coba perhatikan dulu depan semua. Ya. Kedua teks ya, teksnya adalah liburan kuli bangunan. Kamu bisa buka buku paket. Liburan kuli bangunan itu pada halaman 30. Kemudian teks yang kedua adalah perundungan tanda sayang. Jadi ada dua teks, nanti kamu analisis. Nah, ini isi informasi dari teks 1, liburan kuli bangunan. Singkat-singkat saja, nggak usah terlalu panjang, satu kalimat atau dua kalimat seperti itu. Ini juga sama, makna tersuratnya satu kalimat. Ya. Kalau struktur harus lengkap, lima-limanya. Misalnya, tadi abstraknya apa, kemudian krisis, ya, dan seterusnya. Ini juga sama. Simpulan ini juga satu kalimat saja, nggak usah panjang-panjang. Dah, yuk. Kamu bisa lihat contohnya ada di buku paket halaman 32. Di situ 31 32. Nah, itu perkenalkan nama saya bla bla bla. Lah itu adalah termasuk orientasi. Ini ada 3. Boleh kamu menggunakan yang model strukturnya 3 boleh, orientasi, komplikasi, evaluasi juga boleh. Yuk, silakan dikerjakan, waktunya sampai nanti pukul 9 lebih 30 menit ya, cukup. Mengerjakan itu 30 menit, nanti presentasi. Ini kan setengah 10 toh, berarti 9.50-an lah. 09.55. Nanti habis ini baru istirahat. Habis jam saya baru istirahat. Ayo, siapa yang mengerjakan ini bisa dibagi. Oh, tersurat itu yang apa adanya. Yang belak-belakan gitu loh, satu kalimat. Misalnya saya kasih contoh ya. Oke, coba perhatikan makna tersurat dan tersirat. Jadi kalau tersurat itu makna secara langsung, secara asli, gitu ya. Kalau tersirat kan makna yang terkandung di dalamnya, secara terselubung. Misalnya kayak angin. Angin itu tak terlihat, tapi bisa dirasakan, gitu ya. Gak ketok, tapi bisa dirasakan. Lah itu makna tersiratnya di situ. Kalau yang tersurat itu terlihat secara langsung, misalnya kalau ada yang bilang meja hijau seperti itu kan makna secara langsungnya meja warnanya hijau gitu kan. Terus misalnya ada lagi keras kepalanya keras, nah itu makna yang secara langsung disebutkan. Nanti tulis saja satu kalimat dari teks itu makna tersuratnya yang mana gitu. Ya. Yuk. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kamu buat seperti poster atau mungkin mind mapping gitu juga nggak apa-apa. Yang penting kamu paham isinya.
kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Untuk teksnya juga bisa kamu scan ya, itu di barcode-nya ada di buku paket itu bisa kamu scan untuk melihat video animasinya. Kalau misalnya teksnya terlalu panjang, kamu bisa lihat videonya. Hei. Iya, sesuai. Persis, kalau tersurat itu persis ya. Kalau tersirat itu baru kamu simpulkan dengan bahasamu. Rosa tadi itu, Pak? Iya. Informasi yang disampaikan dari teks. Ya itu bisa di-scan. Lo scan dari scan HP-mu gak ono pe ning dhuwur ini biasanya? Pemindai. Walah. Nah itu coba. Ono sinyalnya apa ora nggo nek gak lha iku iso ono. Nek gak ono sinyalnya gak bisa keluar nanti. Ayo ya saya nyicil ini yuk, rapor-rapor rambut tulis. Mana sampai mana? Ayo ditulis. Isi itu berarti seperti tadi loh temanmu yang menyampaikan itu isi. Ya menceritakan dengan bahasamu sendiri. Mana? Suratnya tuh yang secara langsung Iya. kayak gini ya. Gak punya uang. Kalau tersiratnya itu berarti yang kayak gini misalkan gini bentar. Ya kan dari keseluruhan ini tersiratnya apa? Yang makna terselubung dari cerita. Gitu. Nyicil Leo, ditulis di situ. Ayo bisa bagi tugas, bisa didiskusikan dengan temannya.
Loh, mengerjakannya satu kelompok satu ya. Jadi kok udah nulis gini kenapa? Oh, disalin di sana. Oh ya, wes ya ta. Pakai 2 kertas nggak apa-apa. Jadi bagi tugas biar lebih cepat. Ini bagian dikte ya apa-apa. Loh. Pakai 2 kertas nggak apa-apa. Satu nulis yang apa struktur misalnya, satunya nulis ini nggak apa-apa. Biar cepat. Ayo. Ini gimana kelompok ini? Aman? Oke, sip. Yang satu dikte, yang satu nulis. Dibandingkan aku yang malas acara Mar, aku itu paling malas kalau ada acara keluarga. Lo bukannya senang? Ya, gue kan banyak makanan. Soalnya pasti buku dibandingkan dengan bibi omku. Emangnya itu barang dagangan apa dibanding-banding? Itu artinya mereka perhatian saya sama sayang apanya kalau saya itu didukung dan setahun. Bentuk ya udah nanti kamu jangan main ke rumahku lagi. Sudah, yuk. Atau ini aja, yang teks pertama dulu. Sudah? Yang teks 1 sudah semua belum? Sudah selesai? Atau dua-duanya udah? Belum? Oke, yang ini dulu ya, yang teks 1 dulu, silakan dipresentasikan kelompok 1. Yuk, maju. Yang teks 1, liburan kuli bangunan. Sudah selesai toh? Loh, kurang apa? Loh, dari tadi nggak ditulis. Di mana emangnya? Di mana tadi? Udah belum ditulis? Di mana? Oh iya. Kelompok 2 sudah selesai? Yuk, silakan maju ke depan semuanya. Ya, teks 1 saja. Mulai dari isi informasi, kemudian makna tersurat. Untuk kelompok 3 nanti wajib ya menanggapi atau memberikan pertanyaan dari apa yang dipresentasikan. 1 pertanyaan saja. Yuk. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil analisis teks Liburan, anekdot, liburan. kuli bangunan. Liburan seorang kuli bangunan. Isi informasi. Seorang kuli bangunan menceritakan kejadian dan pengetahuan yang lucu dan menghibur tentang dirinya dan keluarganya pada saat masa liburan. Dan juga menceritakan kehidupan seorang kuli bangunan yang hidup minimalis dengan penghasilan yang terbatas. Di sini menyatakan bahwa liburan adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yuk, silakan. Menanggapi itu bebas ya, bisa memuji, bisa mengkritik apa kurangnya, bisa memberikan pertanyaan. Satu saja. Yuk, salah satu. Ayo. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terus. Mungkin ada yang kurang, yang disampaikan tadi ada yang kurang, mungkin. Kritik terbuka kok. Cukup? Oh, oke, yuk. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah menanggapi presentasi dari kita. Dan sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku saya saat berada di depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3 sudah selesai. Untuk teks 1 sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah selesai belum? Kelompok 5? Sudah. Yuk, silakan maju ke depan. Nanti kelompok 1 siap-siap menanggapi ya dari presentasi kelompok 5. Biar semuanya aktif. Silakan, kamu bisa memberikan pertanyaan, bisa mengkritik kurang-kurangnya apa. Seharusnya seperti ini misalnya, ditambahi untuk makna tersuratnya kurang, makna tersiratnya dan sebagainya. Yuk, silakan dimulai. Yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi di sini berisikan anak didik memang jarang liburan karena masalah ekonomi. Terakhir ada simpulan. Dari cerita anak di atas dapat diambil makna bahwa sebagai seorang anak harus selalu bersyukur dengan apa yang orang tuanya miliki. Pada sejatinya orang tua ingin selalu membahagiakan anaknya. Namun karena sang orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, maka orang tua mengajak anaknya untuk berlibur ke tempat kerja sang ayah untuk bermain Lego. Lego hasil buatan sang anak tidak menjadi robot, tapi malah menjadi organ. Sekian dari hasil presentasi kami. Bagaimana, ada tanggapan atau pertanyaannya? Kritikan jika. Silahkan kelompok 1, yuk. Gimana? Salah satu yuk. Masa dari 6 orang ono sing memberi tanggapan kan ya mungkin. Ayo apa? Kurang gimana? Imut. Karakter. Mas dari materinya. Coba. Materinya gimana? Sudah cukup jelas belum? Sudah lengkap. Mungkin ada yang kurang dari makna tersiratnya atau tersuratnya atau strukturnya kurang pas. Sudah ya? Ya sudah, bisa diakhiri Mbak. Sekian dari kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 5. Yuk kelompok 1. Dari teks 1 dulu. Liburan kuli bangunan. Yuk. Nanti terakhir akan saya beri penguatan ya. Akan saya beri penguatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks anekdot tentang liburan kuli bangunan. Informasi dari cerita tersebut adalah permintaan anak Didi untuk liburan seperti anak-anak lain. Permintaan ini sulit diwujudkan karena Didi adalah seorang kuli bangunan yang memiliki penghasilan yang terbatas. Makna tersurat ini mengatakan bahwa liburan adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tiga, makna tersirat. Orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang. Evaluasi anak saya itu memang jarang liburan. Kesimpulan dari cerita anekdot di atas dapat diambil makna bahwa sebagai anak harus selalu bersyukur dengan apa yang orang tuanya miliki. Pada sejatinya orang tua sebenarnya ingin membahagiakan anaknya, tapi karena sang orang tua tidak bisa memberikan liburan yang diekspektasikan si anak, maka orang tua mengajak anaknya untuk berlibur di tempat kerjanya dengan bermain robot Lego. Dari hasil Lego membuat si anak bukannya menjadi robot malah jadi bersejarah. Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 2 Kelompok 2 yuk, kelompok 2 menanggapi wajib, yuk. Yang sudah disampaikan. Tadi gimana? Strukturnya atau mungkin makna tersuratnya atau makna tersirat atau simpulannya mungkin kurang pas, seharusnya seperti ini gitu. Sudah cukup baik presentasinya, isi yang disampaikan juga sudah Jelas. mencakup semuanya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum yuk kelompok 3 ya. Boleh langsung. Nanti kelompok 4 wajib ya menanggapi ya. Disiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks anekdot. Contoh teks anekdot yaitu contohnya ada liburan kuli bangunan dan perundungan tanda saya. Baik, yang pertama ada liburan kuli bangunan. Informasinya yaitu seorang ayah yang selalu mencari alasan ketika anaknya mengajak liburan. Makna tersuratnya
Terus. Kemudian reaksi. Didi merasa stres dan frustasi karena perbedaan antara harapan hiburan anaknya dan kenyataan yang dapat ia berikan. Ia juga merasa tertekan ketika anaknya membandingkannya dengan kondisi di Jakarta tempat Didi bekerja. Yang terakhir ada Oda. Cerita dibentuk dengan Didi mengkritik konstruksi rumah kiri menunjukkan ketidakpuasan dan tertekan yang dia rasakan. Meskipun hiburan adalah kesempatan langka bagi Didi, dia merasa lebih nyaman dengan rutinitas kerjanya dan melihat kompetisi sebagai bentuk hiburan. Orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk hiburan karena tidak mempunyai cukup uang. Contoh kedua ada perundungan tanda saya. Satu, isi informasi. Seorang anak yang malas ketika ada acara keluarga karena selalu dibanding-bandingkan dengan saudara. Kedua, makna tersurat. Ani merasa tidak nyaman dengan acara keluarga karena sering dibandingkan dan dikomentari oleh anggota keluarga, dan dia merasa diperlakukan seperti barang dagangan. Tiga, makna tersirat adalah ada perbedaan keagamaan antara ini dan niatnya menarik. Pertama itu kasih sayang Ani merasa kemudian seterusnya berupa bukan dengan Maria namanya berpikiran berupa komentar dan dengan tanda keempat struktur. Satu, abstrak. Ani merasa malas menghadiri acara keluarga karena merasa sering dibandingkan dan dikomentari oleh anggota keluarga yang membuat merasa seperti barang dagangan. Dua, orientasi. Ani dan Maria sedang mengobrol di kantin sekolah saat beristirahat. Ani mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap acara keluarga. Sementara Maria mencoba menjelaskan bahwa komentar dan berhubungan adalah bentuk perhatian dan kasih sayang. Tiga, krisis. Ani menolak pandangan Maria merasa bahwa bahkan untuk kasih sayang melainkan sesuatu yang merugikan dan tidak menjadinya bahwa menjadikan hubungan dan bahwa dirinya sering memperbutkan Maria dengan Ani. Keempat, relasi. Maria merasa tertekan dengan kenyataan bahwa perbandingan yang sama juga dialaminya benar. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak nyaman dengan situasi tersebut dan meminta Ani untuk tidak datang ke rumahnya lagi untuk menghindari perbandingan yang tidak menyenangkan. Alasan Maria dan Tania yang mengakui dampak negatif dari perbandingan yang dilakukan oleh orang tua mereka, menunjukkan penyelesaian dari ketidaknyamanan yang dihadapi keduanya. Kesimpulan, siswa yang malas jika ada acara keluarga karena selalu dibandingkan dan dikomentari. Baik, dari apa yang kami sampaikan, apakah kelompok 4 Ayo silakan kelompok 4 yuk menanggapi atau bertanya. Acung, yuk. Kalau isinya gimana mas? Materinya mas? Lengkap, oke. Gak ada yang perlu ditambahi? Gak ada. Yuk cukup, ditutup. Baik, dari apa yang kami sampaikan, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan hingga akhir, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat. Kami harap dari apa yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, oke, silakan dikumpulkan untuk pekerjaannya. Bawa sini untuk nomor 4 bonus. Namanya jangan lupa nomor absen ya.
Yo, oke. Saya beri penguatan ya untuk mulai dari teks yang 1, liburan di kuli bangunan. Silakan duduk dulu di tempat duduknya, Mas. Tempat duduk Mundi. Ya, untuk isi informasinya adalah masalah yang dihadapi permintaan anak ya, Didi untuk liburan seperti anak yang lain. Kemudian permintaan ini sulit diwujudkan, itu isinya. Karena Didi adalah seorang apa? Seorang kuli bangunan yang memiliki apa? Penghasilan ya cukupan atau terbatas. Kemudian makna tersurat, pesan yang disampaikan itu jelas melalui dialog. Tersurat itu jelas, seperti tadi saya sampaikan antara Didi dan anak-anaknya. Iki sing cerita jane sapa sih? Kowe apa aku sih? Kowe mau takon cerita presentasi malah mau tekok iya sangat bagus suaranya kurang keras. Oh, malah aku cerita kowe malah cerita. Piye le? Gentenan ya Mas ya. Oke, jadi pesan yang disampaikan itu melalui dialog sudah jelas. Didi mengatakan bahwa liburannya adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pesan ini juga diperkuat dengan humor yang disampaikan oleh Didi. Ya, tetapi makna tersiratnya adalah orang dengan ekonomi lemah sangat sulit untuk liburan karena tidak mempunyai cukup uang. Ya, kesimpulannya makna tersirat dari teksnya itu. Oke, untuk kelompok 4 mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Refleksi dan umpan balik. Apakah kamu dapat menangkap penjelasan atau instruksi dari guru? Oh, ini nomor 3. Jadi ini. Apa yang kamu pelajari hari ini tadi apa? Yang dipelajari 1? Teks anekdot. Teks anekdot berkaitan dengan apa aja? Ciri-ciri, terus struktur, terus ya, makna, tersurat dan tersirat, dan juga simpulan. Ya, itu. Kemudian apakah kamu dapat menangkap penjelasannya? Bisa ya, sudah mengerjakan ya. Ya, kemudian untuk harapan kamu ke depan KBM-nya seperti apa? Apakah berkelompok atau individu atau langsung tes ujian seperti itu? Kelompok ya, bisa berdiskusi. Ya, apakah menyenangkan harus berkelompok? Ya, menyenangkan. Oke. Jadi materi selanjutnya yang kita pelajari adalah berkaitan dengan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Jadi pertemuan berikutnya materinya itu nanti tolong disiapkan dengan baik, di buku paket sudah tersedia. Oke. Terus hari ini sebagai closing penutup saya ada pantun. Nanti silakan dicakap-cakapin ya. Jalan-jalan ke Pantai Tuban. Jangan lupa membeli kerang. Tetap semangat kelas 10-9. Selalu berjuang menuju semansa yang gemilang. Terima kasih. Habis ini nanti silakan kamu kembali ke kelasnya, tapi sebelum itu ditata kembali ruangan ini seperti semula. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.